Sebetulnya kan kebebasan untuk hak untuk kebebasan berpendapat itu diatur di undang-undang ya. Halo, selamat datang kembali di podcast Pisan. Ngopi santai bersama saya Rudi Wirnata Kusuma di Kanvas Kosong. Kita selalu isi dengan Law, Life, and Matters. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan seorang advokat muda bernama Kang Aprian Setiawan SHMH. Wilujeng Suping, Kang. Oke, saya terima kasih nih. Ini sebelum kita mulai, kita santai dulu, cheers dengan minum kopi santai. Supaya adrenalinnya naik nih hari ini. Oke, saya bacakan profil latar belakang beliau, tamu kali ini. Beliau adalah mengecam pendidikan S1 dan S2, S1 di Universitas Pasundan, S2 di Universitas Langbuana. Profesi sebagai advokat ya, Kang ya? Betul. Di DPP berdasarkan surat keputusan DPP Kongres Advokat Indonesia. Oke. Ini pengalamannya cukup menarik nih, saya bacakan lagi. Ketua Bidang Litbang DPD Kongres Advokat Indonesia di Jawa Barat untuk periode berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun biasanya? 2017 sampai 2022. Oke, berarti 5 tahun. Sama seperti presiden ya? Sama. Oke, kemudian pengalaman berikutnya adalah mengikuti pelatihan, seminar, dan talk show bimbingan teknis kepanitiaan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Berikutnya bimbingan teknis hukum acara, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia. Penyelenggaranya adalah Mahkamah Institusi Republik Indonesia 2020. Sangat menarik nih kalau dalam acara pemilu nih biasanya banyak dispute ya, banyak perselisihan, banyak klaim ya. Kemudian juga pengalamannya dalam strategi keamanan cyber dan pertumbuhan ekonomi digital yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara 2020. Kemudian keterbukaan informasi publik 2020, pentingnya informasi benar di masa pandemik yang sedang kita lalui dari tahun ke tahun. Penyelenggaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2020. Pelatihan hak asasi manusia untuk jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penyelenggaranya adalah North Center dari Norwegian Center for Human Rights dan Pusham UII tahun 2010. Seminar penyelesaian sengketa medik melalui mediasi, penyelenggara Ikatan Dokter Indonesia, JICA, Japan International Cooperation Agency, dan Pengadilan Negeri Bandung di 2008. Pendidikan advokat PKPA oleh Peradi tahun 2008. Pekerjaan sekarang masih sebagai advokat, Kang ya? Masih, Kang, masih advokat, dan kebetulan juga sekarang masuk di dunia kampus ya, Kang. Kalau tahun kemarin saya masih di instruktur laboratorium hukum di Universitas Pasundan Bandung di Fakultas Hukum, dan kebetulan juga dipercaya sebagai sekretaris Career Development Center-nya. Juga ya ongoing lah sampai sekarang masih ini. Oh, menarik, sangat menarik pengalamannya. Dan kantor di Bandung ya, Kang? Kantor di Bandung. Di Waluya Law Firm. Waluya Law Firm di Jalan Karapitan ya, di Grand Asia Afrika. Baik, kita mulai. Kang Aprian Setiawan SHMH. Masuk ke topik nih, Kang. Oke, santai tapi lugas nih biasa soal hukum. Kita baru saja merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, satu hari setelah kita mendeklarasikan, ini minum kopi lagi kayaknya nih, sedikit.
kemerdekaan proklamasi tanggal 18 Agustus 1945 disahkan satu konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu foundation ya, karena dasar. Oke. Yang sudah dilewati beberapa kali amandemen ya sejak adanya reformasi kalau tidak salah. Betul, ya. 4 kali kan. 4 kali ya. Setelah Wah, kayak ini 4 kali. Jadi apakah akan 5 kali atau tidak? Nah, bila kita ini sebagai orang awam yang mendengarkan di sini, ya, pemirsa terutama, bahwa podcast ini salah satu pencerahan ya, pengetahuan. Bila konstitusi itu mengatur hal-hal yang pokok berdiri sebuah negara dan negara mempunyai hak dan kewajiban negara kepada warga negaranya. Apakah konstitusi itu memiliki kekuatan hukum? Kalau berbicara konstitusi itu memiliki kekuatan hukum, itu pasti, karena itu adalah pijakan dasar. Jadi saya kan coba menjelaskan juga bahwa dari konstitusi itu, kalau saya berpendapat bahwa konstitusi itu adalah dasar dari aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita bernegara kan gitu ya. Jadi aturan main utama bernegara. Nah, saya juga sependapat dengan pendapatnya Op Yang Tiam Him ya. Kalau saya bilang Om Yap Tiam Him gitu kan. Beliau itu salah satu idola saya, lawyers yang luar biasa lah gitu. Dia itu berpendapat, mempunyai pandangan bahwa konstitusi adalah kewenangan dari kemenangan atas kesewenang-wenangan dan kekuasaan mutlak. Jadi manifestasi ya. Jadi beliau berpandangan bahwa konstitusi itu adalah manifestasi dari kemenangan atas kesewenang-wenangan dan kekuasaan mutlak. Nah, memang beliau juga memiliki pandangan bahwa apabila itu ingin jadi ideal, maka di dalamnya harus ada perlindungan hak asasi manusia gitu kan, ada pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini kan gitu. Jadi isinya aturan-aturan yang membatasi pemerintah, dan juga di dalamnya juga kalau saya lihat juga kan, selain perlindungan hak atas warga negara, juga ada pembatasan juga terhadap hak atas warga negara gitu kan. Nah, jadi konstitusi itu kalau balik lagi mengikat atau tidak, ya jelas pasti mengikat, karena sebagaimana diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga jelas bahwa hierarki peraturan perundang-undangan awalnya adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan wujud dari konstitusi tersebut. Dari wujud itu diaplikasikan dengan beberapa undang-undang, karena konstitusi kan sifatnya dia abstrak dan garis besarnya gitu, perlu diterjemahkan lagi untuk bisa mengatur kehidupan baik itu warga negara maupun mengatur pemerintah. Jadi wajib mengikat. Oke. Ketika konstitusi ini dibuat waktu itu, ada satu tim atau para ahli yang memang harus dicetuskan sehari setelah kemerdekaan, karena memang itu urgensinya seperti itu. Tapi prosesnya kan nggak gitu juga kan, itu beberapa tahap, ada BPU PPKI kan, salah satunya kan yang perumusnya gitu, ada perdebatan dan sebagainya, dan akhirnya muncullah Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu kan gitu. Setelah pasca amandemen kan namanya berubah jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada sedikit perbedaan. Oke. Jadi ini yang fundamental sekali ya, yang memang ajeg ya. Ajeg ya, itu nggak, kalau itu nggak ajeg jadi repot juga semuanya. memang bentuknya bisa dibilang dengan kata abstrak itu konstitusi itu. Dan konstitusi pasti abstrak, tidak mungkin juga itu spesifik kan. Ketika berbicara spesifik, ketika ini tahapannya adalah sebuah norma norma dasar. Kalau itu dibuat spesifik, dia nggak akan bisa menjadi sebuah pijakan awal kalau menurut saya ya kan. Jadi nanti pijakan itu nanti harus diterjemahkan melalui sebuah undang-undang atau PP atau ke bawahnya sampai peraturan menteri sebagai aturan teknis yang diatur di Undang-Undang 12 2011 juga kan. Itu seluruh peraturan baik itu undang-undang sampai ke peraturan kepala desa, peraturan DPR dan sebagainya, itu bagian daripada itu, dan tidak boleh menyimpangi apa yang tidak boleh menyimpangi ketentuan hukum di atasnya. Kayak misalkan
Permen tidak boleh bertentangan dengan undang-undang gitu kan. PP tidak boleh. Karena hierarkinya jelas, termasuk juga undang-undang nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar yang notabene itu adalah perwujudan dari konstitusi. Jadi seperti itu kan. Menarik, para pemirsa yang mendengarkan acara ini, apabila belum mendapatkan satu pencerahan arahan tentang konstitusi tersebut, ini merupakan catatan baik ya untuk diketahui oleh pelajar atau penerus milenial yang di sini, karena awareness ini harus diketahui ya bahwa kan namanya dasar ya, undang-undang dasar mendasar tapi memang menjadi acuan sebuah negara. Betul, konstitusi ini acuan sebuah negara lah gitu kan, acuan cara bertindak pemerintahan itu bagaimana melindungi hak-hak warga negaranya, bagaimana warga negara tidak boleh juga ada pembatasan tentang haknya, dibatasi oleh hak orang lain juga kan kayak gitu. Nah, ini juga menjadi landasan tindakan pemerintah gitu kan. Kalau kata Prof. Mahfud mah gitu kan, bahwa tidak mungkin pemerintah bertindak tanpa dasar sebuah regulasi. Okay. Boleh aja gitu, tapi ujung-ujungnya pasti mau nggak disebut sebagai pemerintahan yang lalim atau sewenang-wenang kan gitu. Makanya kan eksesnya di situ berarti ini juga adalah konsekuensi dari ketentuan pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum kan gitu. Jadi esensinya di situ ya aturan main semuanya teh harus berlandaskan konstitusi. Jadi wajiblah semua juga harus mulai memahami apa itu konstitusi ya, karena kan hari ini juga informasi teh sangat banyak bisa diakses gitu ya, banyak banget bisa diakses ya, harus sebetulnya karena negara kita negara hukum, maka seluruh warga negaranya harus paham hukum kalau menurut saya. Jadi pendidikan hukum itu adalah sesuatu kewajiban yang harus dimiliki oleh seluruh warga negaranya. Kalau dia nggak ngerti mah repot juga idealnya gitu kan. Dan memang harus ideal ya kita berbicara, tidak karena kalau yang banyak difahami hukum itu mutlak dan memaksa ya. Kalau memang itu harus difahami, memang harus ya, bukan kalau sebetulnya. Dan berbicara soal konstitusi berarti ada satu kewenangan, kekuasaan. Yang disebut kekuasaan mutlak itu apakah memang milik pemerintah atau karena seolah-olah konstitusi itu dibuat oleh, seolah-olah memang dibuat oleh mereka ya, betul kan? Penguasa itu membuat satu aturan yang berpijak pada konstitusi, apakah betul seperti itu? Mekanismenya kalau berbicara di negara, kita berbicara kekuasaan karena berdasarkan konstitusi kan. Betul. Ini kan harus dilihat juga bahwa tidak ujug-ujug dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan juga gitu. Tapi kan kalau dilihat sejarahnya ini kan semua anak bangsa, ada Insinyur Soekarno, semua yang terlibat di PPKI gitu kan. Itu semua membangun itu. Berarti kan bukan elemen yang memang mempunyai kekuasaan, karena pada saat itu kan kita belum memproklamirkan diri sebagai Indonesia gitu, ya. Tapi ini masih dalam kekuasaan pemerintahan penjajah lah gitu ya. Apalagi pada saat itu Jepang kan masih. Nah, dalam hal ini aturan mainnya juga kan dijelaskan bahwa siapa yang dapat mengamandemen dan sebagainya kan, sehingga bisa berubah berkali-kali. Nah, disinilah bahwa konstitusi itu tidak mungkin juga, karena itu tadi balik lagi ke pendapatnya Om Yap Tiam gitu kan, bahwa ini adalah kemenangan atas kesewenang-wenangan dan kekuasaan mutlak. Berarti kan ini sebuah kesepakatan bersama yang isinya mengatur pemerintahan, hak-hak warga negara, termasuk tujuan ini negara mau cita-citanya apa gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di pembukaan lah gitu kan. Preambel itu ya. Pancasila kan gitu, ketuhanan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Nah, ada hal yang memang mendasar ya. Di kita suka ada tumpang tindih ya. Sehingga kata ketidakbecusan memahami oleh pembuat satu aturan atau kebijakan ini, karena memang bukan masalah ketimpang tindihan ini karena memang mereka tidak paham. Saya pakai kata tadi ketidakbecusan masih dalam koridor tidak terlalu vulgar menurut saya, karena memang kita rasakan ya sebagai orang awam, terutama tumpang tindih antara pusat, pemerintah sampai ke level bawah. Ini karena
pemangkunya tidak paham atau karena memang diabaikan. Tumpang tindih kan bukan di level bawah aja, malahan kalau kita bicara soal sedikit investasi ya, orang sedikit bingung ya. Nah ini apa salah satu ketidakfahaman atau ketidakselarasan menurut Akang nih? Jadi gini Kang Rud ya, jadi memang kan mengidealkan sebuah kondisi mencapai cita-cita bangsa ini juga tidak semudah membalikan telapak tangan juga ya, kalau saya menangkapnya gitu kan. Nah apakah itu ada tumpang tindih kebijakan, kewenangan dan sebagainya, itu kan juga sebetulnya harus direfleksikan dalam arti bahwa itu memang perlu pembenahan gitu kan. Pembenahan juga kan di belakangnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ya, sangat kompleks lah gitu kan. Bagaimana mekanisme membuat sebuah regulasi yang kedepannya menjadi dasar sebuah tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah, itu juga kan melalui sebuah proses yang lumayan tidak sebentar kan. Itu contoh lah kayak terakhir Omnibus Law gitu kan, semua kan itu sempat chaos luar biasa kan, antara pro kontra dan sebagainya. Itu juga sebuah terobosan luar biasa, menggabungkan beberapa undang-undang dirubah dalam satu kali proses gitu kan. Berarti kan efisiensi ya lumayan lah, luar biasa gitu kan, efisiensi dari beberapa undang-undang dibikin dalam satu proses gitu yang mengatur juga beberapa. Cuman memang kendalanya adalah karena kita ini kan sebelumnya itu masing-masing tahapan masing-masing pemerintah pusat, daerah, provinsi maupun kota kabupaten itu kan mempunyai pembagian kewenangan yang diatur di undang-undang Pemda kan gitu. Mana yang menjadi kewenangannya pusat, mana provinsi, mana kota kabupaten gitu kan. Nah, itu juga menjadi sebuah sebuah mungkin penyebab sinkronisasinya kurang pas lah gitu ya. Walaupun juga dalam tahapan proses pembentukan produk hukum yang mendasari kebijakan itu kan ada executive review ya, ada judicial review gitu, ada aspirasi dari masyarakat dalam proses pembentukannya. Tapi kan itu juga tidak mudah juga memprosesnya, karena Indonesia ini kan kompleks banget lah kalau menurut saya mah gitu kan. Jadi ketika muncul ada nggak sinkron atau ada seolah-olah seperti tumpang tindih dan sebagainya, juga mungkin itu diakibatkan ya memang perlu proses gitu. Hari ini kita coba mulai baik memperbaiki itu dengan beberapa hal lah gitu ya kan ya. Jadi mulai dari prosesnya juga nggak bisa berjalan si pembuat undang-undang, legislatif sama eksekutif itu jalan sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat kan gitu. Nah kalau peran sertanya minim juga eksekutif sama legislatif juga nggak punya bukan sesuatu yang serba tahu kondisi dan sebagainya, perlu aspirasi masyarakat juga. Makanya kalau saya bilang perlu juga kontrol dari masyarakat berupa partisipasi itu dalam proses pembentukan. Kalau udah terlanjur disahkan atau diundangkan, maka mekanismenya kan ketika produk hasil legislasinya itu bertentangan dengan konstitusi, maka untuk tataran undang-undang bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ternyata di bawah undang-undang, itu nanti judicial review-nya ke Mahkamah Agung, kayak gitu kan. Jadi memang ada beberapa tahapan gitu, dan memang juga tidak bisa pemerintah jalan sendiri dengan legislatif gitu, eksekutif dan legislatif jalan, nggak bisa juga. Tetap harus wajib ada peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat juga itu kan tidak bisa didirect oleh si legislatif atau eksekutifnya. Perlu itikat baik dari masyarakat juga kan, gitu kan? Jadi intinya mah, ini juga baik tenanan ya Kang ya. Saya Sundaan oke gitu. Iya, kan ini santai dan memang konsumsi bagi orang Jawa Barat juga. Gitu. Masyarakat juga harus berperan aktif gitu. Oke. Tadi kita kan selalu melihat nih masyarakat dan pemangku kebijakan, kekuasaan di sana memang harus nyekrup lah gitu ya. Betul. Nah, peran pendidikan masyarakat sendiri lebih bisa diaktifkan atau di-trigger melalui apa? Apakah peran universitas? Karena kan dosen juga betul. Oke. Ini keingintahuan saya nih, peran universitas sedikit ya, karena memang itu produk-produk
seseorang untuk menjadi punya pengetahuan dari sekolah. Ya. Sampai sejauh ini seperti apa nih mereka mengimbangi nih peran ya si institusi di bidang pendidikan ini, karena kita berbicara soal knowledge ya, soal pengetahuan. Kira-kira seperti apa misalnya dilakukan oleh para akademisi misalnya? Dari akademisi kan juga sebetulnya ada tridharma perguruan tinggi ya. Jadi salah satunya kan memberikan penyuluhan dan sebagainya lah, salah satunya gitu kan. Nah, dan itu juga kalau saya lihat kan gitu kan, beban atau kewajiban untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu bukan hanya khususnya pemahaman hukum ya, bukan hanya di lingkup akademisi khususnya fakultas hukum, tapi itu juga kita juga punya bebannya apa, yaitu adalah beban mengenai kita sebagai profesi ini advokat nih. Di undang-undang advokat jelas bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Kalau lihat pengertian dari bantuan hukum gitu kan, itu kan tidak hanya kita mendampingi orang terdakwa yang tidak punya biaya sidang gitu kan, enggak juga gitu. Kalau lihat di undang-undang bantuan hukum juga salah satunya adalah memberikan advokasi ke masyarakat, itu kan penyuluhan hukum. Jadi sesungguhnya fungsi-fungsi ini teh sebetulnya mah sudah ada, cuman memang ya kita juga di organisasi advokat juga memang ada kesulitan untuk bisa membangun paradigma kita. Ayo kita turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai hukum kan gitu, yang otomatis nanti kedepannya juga bisa menstimulasi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses kebijakan kan gitu ya kan, yang notabene-nya lahir dari sebuah produk hukum. Nah jadi memang pendidikan terus profesi juga sama, apalagi sekarang dengan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan gitu kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu di dalamnya juga kan ada beberapa proyek kan. Ada magang di korporasi gitu ya, atau magang di praktisi, tapi di dalamnya juga kan ada penelitian yang dilakukan juga kan bisa melibatkan masyarakat, apa itu sambil memberikan penyuluhan hukum, nanti feedbacknya juga bisa mendorong bareng masyarakat untuk mengadvokasi kebijakan yang berbasis riset gitu loh kan. Berbasis riset berarti kan otomatis faktanya tervalidasi lah kan gitu kan. Jadi itu bisa jadikan bahan buat masyarakat bakal untuk partisipasi dalam proses kebijakan gitu. Jadi sebetulnya udah bisa sinergi, tinggal diperungkeun lah gitu kan. Cuman memang terus terang di organisasi advokat kita juga kan perlu waktu yang sangat panjang untuk membangun paradigma bahwa kita ini sebagai advokat bukan hanya sebagai praktisi loh gitu kan. Tapi kita juga punya kewajiban charity-nya gitu kan, memberikan bantuan hukum ke masyarakat. Nah, bantuan hukum juga tidak sesempit hanya mendampingi korban orang gitu kan, tersangka, mendampingi korban, bikin laporan dan sebagainya, enggak di situ. Tapi kita juga coba untuk mendorong yuk menyadarkan masyarakat di bidang hukum juga kita sebuah bantuan hukum gitu. Minimal kan gini, ketika masyarakat diadvokasi, diberikan pemahaman hukum, minimal dia tidak akan melanggar hukum, minimal dia tahu hak-hak dia, gitu, tahu nanti kedepannya memperjuangkan haknya kan gitu ya. Kan kalau boro-boro memperjuangkan haknya, kalau tahu juga enggak gitu kan. Jadi memang kita teh masih perlu ini PR-nya cukup besar ya, dengan luasnya negara, besarnya penduduk. Terlepas Bandung punya universitas terbanyak ya, di Indonesia salah satunya. Tadi bicara soal hak ya, ini hal yang akhir-akhir ini memang cukup menarik mengenai hak berpendapat ya. Nah, bila ini berpendapat kadang-kadang ada orang yang terjerat hukum ya. Ada aturan-aturan yang memang ketika dia berpendapat tidak difahami. Nah, secara umum tadi karena diangkat mengenai hak ya, banyak hak itu ya yang kita temukan nih pada akhir-akhir ini, untuk seseorang merasa takut tidak bisa berpendapat karena sedikit menyangkut undang ITE, maka perlu katanya dirubah ya. Nah, ini pada saat ini menurut advokat muda yang berpengalaman mengenai hak berpendapat ini, apakah kita pada level yang memang sudah
pada berpendapat ini lebih baik daripada sebelumnya, atau memang pendapat ini perlu di satu koridor sehingga memang fungsi kontrol pun akan ada, sehingga sesuatu yang diberikan itu pendapatnya baik dan tidak memang menyentuh ke hal-hal yang sifatnya menjadi kerugian dan kasus hukum. Karena pelindungan hak berpendapat ini di Indonesia kadang-kadang suka disentil nih sama media asing juga, karena negara yang keempat ya demokrasi kalau nggak salah, setelah atau ketiga malahan. Kira-kira menurut Kang Aprian seperti apa nih? Jadi pada kondisi saat ini. Kondisi saat ini memang banyak banyak kejadian banget lah gitu kan, peristiwa-peristiwa yang orang berpendapat khususnya di melalui media online gitu kan, itu ujung-ujungnya terjerat dengan kasus ITE gitu. Apakah di dalamnya ada masalah yang penghinaan dan sebagainya gitu kan. Nah, sebetulnya kan kebebasan untuk hak untuk kebebasan berpendapat itu diatur di undang-undang ya, menyampaikan pendapat di muka umum kan, di tahun 99 udah keluar undang-undangnya. Tapi kan ada batasannya. Nah, itu pun di konstitusi kita juga berbicara gitu, pasal 28 huruf J juga kan, bahwa hak kita dilindungi, tapi kita juga kan harus melindungi hak orang lain juga. Dan di konstitusi di 28 huruf J itu jelas bahwa hak itu bisa dibatasi dengan catatan yang membatasinya itu harus undang-undang. Nah, undang-undangnya kan udah ada nih, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum gitu kan. Tapi di situ ada aturan-aturannya. Misalkan mau unras nih, unjuk rasa nih gitu kan. Kita mau unjuk rasa nih, bla 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 bla. Kan harus pemberitahuan dulu siapa korlapnya, masanya berapa, alat peraganya apa aja kan gitu kan. Nah, itu sebatas aturan mainnya. Nah, sesungguhnya kalau berbicara pendapat gitu kan, untuk menyampaikan pendapat kanalnya banyak banget. Balik lagi tadi ke partisipasi masyarakat gitu kan, di Undang-Undang 2 kan balik lagi nih. Pendapat itu kan untuk mendorong kebijakan atau menolak kebijakan kan gitu ya. Nah, kebijakan itu lahirnya pasti ada produk hukumnya. Gak mungkin ujung-ujung kebijakan nggak ada produk hukumnya gitu kan. Nah, pasti ada landasannya gitu kan, berupa produk hukum, apakah undang-undang, PP dan sebagainya gitu kan, sampai perda dan sebagainya. Nah, di situ ada pasal di Undang-Undang 12 2011 yang menyatakan partisipasi masyarakat. Ya tadi yang pernah saya coba sampaikan gitu kan, ada RDP, Anda bisa nyampein aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat daerah maupun pusat gitu kan, terkait dengan isu sektoral, maksudnya isu yang memang menimpa atau merugikan seseorang gitu atau kelompok. Nah, itu bisa disampaikan kalau itu masih dalam proses pembahasan regulasinya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau udah kadung nih, maksudnya udah keburu gejlik keluar gitu ya, udah aware si masyarakatnya, tapi ternyata ada kebijakan berupa produk undang-undang yang merugikan hak dia, khususnya hak yang diatur di Undang-Undang Dasar, hak konstitusionalnya. Kalau berupa produknya itu adalah undang-undang, maka si masyarakat itu punya hak untuk mengajukan judicial review ke MK. Gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata melanggarnya itu produknya itu melanggar undang-undang atau di bawah Undang-Undang Dasar kan gitu. Misalkan ada perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu kan, ada PP yang bertentangan. Nah, itu diujinya ke Mahkamah Agung. Itu juga hak masyarakat, tapi syaratnya satu, harus ada kerugian yang dialami kan gitu. Secara kelompok atau secara kerugian kalau berbicara konstitusional, hak konstitusinya. Misalkan dulu kan ada kasus, ya kita advokat ya kan, dulu juga kan ada beberapa kali judicial review tentang undang-undang advokat, di mana semua kan single bar awalnya, tapi ternyata kan kondisi ada beberapa hak konstitusional warga negaranya yang tidak terakomodir, makanya diujilah di Mahkamah Konstitusi, akhirnya diakomodir dengan surat dari Ketua MA kan gitu, bahwa boleh organisasi advokat untuk mengajukan sumpah, jadi seolah-olah udah nggak single bar kan gitu. Nah, itu kan berarti ada kerugian yang diderita kan gitu. Nah, berbicara soal kerugian nih, kadang-kadang dalam undang-undang yang sudah dibuat itu tetap dirasakan ada kerugian nih. Ini pertanyaan basic dari anggap saja pengetahuannya memang sangat dasar. Mengapa satu undang-undang yang sudah ajeg, yang sudah dijadikan satu hukum positif,
ketika diaplikasikan kepada masyarakat atau digunakan, itu perlu direview apakah karena memang